Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala awqata ramadana ala ghairihi minal azman wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama belajar dan mengaji. Oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Allah ilahi Rabbi atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Lebih-lebih insya Allah beberapa hari lagi, hari Selasa atau hari Rabu, kita akan menjumpai lagi bulan yang teramat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Semoga kita dapat melalui bulan suci Ramadan ini dengan baik, sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membimbing kita semua dari zaman jahiliyah kepada zaman iman dan Islam. Para hadirin rahimakumullah, Rasulullah sebelum puasa dikatakan dalam kitab At-Targhib wat-Tarhib yang ditulis oleh Imam Hafidz Zakiyuddin Abdul Adim yang wafat pada tahun 656 Hijriah, di juz 2 halaman 12 sampai 26. Rasulullah di akhir penghujung Sa'ban bertepatan dengan hari Jumat berkhutbah di hadapan para sahabatnya dalam rangka memberi motivasi dan memberi pesan-pesan penting untuk melalui bulan Ramadan atau menyambut bulan suci Ramadan. Hadisnya demikian: An Salmana al-Farisi khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana faqala ya ayyuhan nas qad adallakum syahrun 'azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailahu tatawwu'an wa huwa syahrus sabru was sabru thawbuhul jannah wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'mini. Hadisnya panjang, saya kutipkan sekian. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Di zaman modern ini Persia masuk wilayah Iran atau Irak. Jadi bukan Persia Paris, bukan Paris yang ada menara Eiffelnya di Prancis, bukan. Beliau mengatakan Rasulullah mengkhutbahi kita ya di akhir bulan Sya'ban. Beliau ngendika, ya ayyuhan nas, wahai para manusa, qad adallakum, temen-temen wis teka kum ing sira kabeh apa syahrun, bulan, sifatnya syahrun azimun, yang baik, yang istimewa. Jadi kalau kita menyaksikan banyak
ucapan selamat menunaikan ibadah di bulan puasa itu sebetulnya ada sanadnya, karena memang bulan puasa memiliki keistimewaan dibanding bulan-bulan yang lain. Kemudian bulan puasa juga disebut sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Pada bulan puasa motivasi untuk melaksanakan ibadah biasanya lebih baik daripada selain bulan puasa. Kemudian syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan puasa ada malam yang sangat istimewa, yaitu satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Pada bulan puasa Allah menjadikan siang harinya untuk berpuasa dan malam harinya untuk ibadah sunnah. Oleh karenanya semestinya sebelum bulan puasa kita menyambutnya dengan mengaji, belajar tentang fiqhus syam, fikih puasa, dan hikmatus syam, hikmah puasa. Insya Allah di beberapa pondok pesantren ya kita akan mengkaji fiqhus syam. Nah, saya singgung sedikit fiqhus syam tentang makna puasa sendiri. Shoma yasumu shauman wasyaman, semakna dengan imsak, amsaka yumsiku imsakan, yaitu menahan diri. Perbedaan antara syam dan shaum sama-sama menahan diri, tetapi kalau kutiba alaikumus syam menggunakan masdar syam itu biasanya dipakai di istilah teknis fikih, yaitu menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dari fajar, terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi kalau inni nadartu lirrahmani shauma, kata shaum itu menunjukkan kepada mengekang diri untuk tidak memberikan komentar atau berkata-kata yang tidak memberi kemaslahatan untuk diri dan orang lain. Dalam konteks ini semuanya relevan. Jadi puasa yang endingnya adalah la'allakum tattaqun nampaknya sangat jauh tercapai jika kita mendistorsi makna puasa sendiri secara fikih, tidak beranjak kepada kajian lain atau tidak diintegralkan dengan ilmu yang lain, hanya mengekang diri dari makan, minum, hubungan suami istri, muntah dengan sengaja dan sebagainya yang membatalkan puasa. Mestinya puasa juga seperti dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani shauma, yaitu kita berpuasa untuk tidak memposting apapun, untuk tidak komen apapun, untuk tidak berbicara ya apa saja selain yang memberi manfaat dan maslahat. Berikutnya, jika puasa endingnya adalah bertakwa, maka selain komen-komen yang tidak manfaat dan maslahat, kita juga memuasakan jawarih atau panca indera kita. Mata dari melihat yang maksiat, telinga dari mendengar yang maksiat, kaki dari melangkah kepada yang maksiat, tangan dan seterusnya kita stop, kita kekang untuk tidak melakukan maksiat, meminimalisir paling tidak. Kemudian beranjak kepada puasa yang level tertinggi, yaitu memuasakan hati kita. Hati tidak terbersit di dalam hati kita apa yang menyebabkan tidak baik. Apa pikiran kita tidak ada yang terinternalisir di dalam pikiran kita keinginan-keinginan yang tidak baik. Misalnya ada su'don, ada komen walaupun di dalam hati, ada perasaan dersulo dan lain sebagainya. Jika
terintegral antara puasa secara fikhi dan puasa jawarih serta hati, insya Allah ending la'allakum tattaqun akan kita dapatkan. Tetapi la'allakum tattaqun itu juga harus melalui tangga-tangga. Yang pertama harus mengetahui tata cara puasa secara fikhi. Terakhir, la'allakum tattaqun, kalau kita cermati, kita gali, la'allakum, muga-muga sira kabeh ikut tattaqun. Tattaqun menggunakan diksi atau kata fi'il mudhari' yang menunjukkan dinamisasi, menunjukkan konsistensi, dan menunjukkan kesungguhan. Jadi ketika puasa kita bersungguh-sungguh untuk mengekang semua yang membatalkan puasa secara syar'i dan semua yang membatalkan puasa secara falsafi. Puasa adalah ibadah yang sistemik, dari trawehnya, dari tadarusnya, dari memberi makan kepada orang yang berpuasa, berbagi saat zakat dan fitrah, kultum atau siraman rohani, dan seterusnya berbagai macam ibadah, termasuk kita ketika puasa meminimalisir makan, minum, tidur, komen yang tidak baik. Itu adalah untuk mempuasakan seluruh anggota tubuh kita jasmaniyan wa rohaniyan, itu supaya kita betul-betul menjadi orang yang paripurna. Demikianlah sambutan atau kultum saya menjelang bulan puasa ini, yang semoga kita dapat mengimplementasikan, kita dapat mencoba terus-menerus dan berusaha untuk mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbah menjelang puasa. Selamat menjalankan ibadah di bulan puasa, teriring doa semoga kita semua menjadi orang-orang yang paripurna, orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf saya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.